Immanuel Kant itu adalah filsafat transendental. Ya. Filsafat transendental. Apa itu? Adalah dialektika, empirisme, dan rasionalitas. Empirisme dan rasionalisme. Jadi begini gambarnya. Kalau kita lihat di sini ada, ada empiris, ini rasional. Itu begini. Nah, empirisme, rasionalisme, rasional. Jadi dialektik, nggak habis-habis. Kalau yang pernah kajian saya itu teorinya ombak. Empiris, rasional, empiris, rasional, empiris, rasional. Terus, nah, ini namanya perdebat dialektika yang tidak akan pernah berhenti. Oke. Nah, dialektika ini antara empirisme dan rasionalisme ini terus dalam. Nah, dia bilang bahwa ada akal budi. Akal budi itu adalah biang dari pengetahuan. Ya. Intinya pengetahuan ada akal budi. Akal budi dibagi pada dua hal, yaitu yang bersifat teoritis dan bersifat praktis. Teoritis adalah akal budi yang bersifat alamiah atau sen. Sementara akal budi praksis adalah akal budi yang bersifat solen. Dalam hal ini adalah hukum. Jadi hukum itu bersifat solen. Kenapa? Karena hukum itu bicara pada kehidupan manusia. Nah, dari akal budi praksis ini kemudian memunculkan norma dan nilai. Ya. Norma dan nilai ini bersifat heteronomin. Bersifat heteronom. Maksudnya heteronom adalah dia berangkat dari banyak macam norma. Jadi norma moral itu banyak norma. Ya, heterogen. Ya, bersifat heteronom. Nah, materi norma moral itu sendiri dibagi dua. Antara materi dan bentuk. Materi bersifat isi, bentuk bersifat yang mewajibkan. Materi berbentuk otonom, bentuk dalam bentuk formal. Nah, norma moral itu sendiri adalah imperatif kategoris. Apa itu imperatif kategoris? Keharusan tanpa syarat. Silakan Anda buka di halaman 96 bukunya Theo Husserl. Ya. Jadi keharusan tanpa syarat. Jadi namanya norma moral itu ya harus dijalankan. Menurut Immanuel Kant, kalau orang punya norma moral ya dijalani. Nggak usah pakai syarat. Ya. Nah, kita balik. Hukum yang bersifat solen ini punya musuh yang namanya ego. Ego ini adalah hukum alam. Ya, ego. Dan ego ini penting. Tanpa ego maka nggak ada norma. Kamu punya ego. Ya. Dan ego baik bersifat masyarakat, baik dia postulat, dia berbentuk lawan dari akal budi praksis. Nah,
Sampai di situ. Yang kedua, dia bilang apa? Dasar hukum yang melekat pada manusia adalah manusia sebagai makhluk otonom. Ya. Apa itu makhluk otonom? Makhluk yang memperjuangkan kemerdekaan. Wih. Makhluk yang memperjuangkan kemerdekaan. Dan makhluk otonom adalah makhluk yang membutuhkan hukum. Karena makhluk otonom bagian dari masyarakat sipil. Nah, makhluk otonom memiliki 5 hak. Yang pertama, hak lahir. Jadi, dia punya hak lahir. Yang kedua, dia punya hak milik. Ya. Jadi orang itu punya hak lahir. Bagi Immanuel Kant, manusia itu punya hak lahir. Yang kedua, dia punya hak milik. Yang ketiga, dia punya hak hidup. Yang keempat, dia punya hak menikah. Dan yang kelima, dia punya hak untuk mengikat kontrak. Ya, jadi kayak si Abdul Bais ini tadi keluar masuk. Punya hak hidup, punya hak milik, punya hak menikah. Ya, punya hak berkontrak. Ya, makanya kamu ngontrak terus. Ya. Nah, kenapa hukum? Karena hukum memberikan jaminan terhadap kebebasan manusia. Kalau orang nggak punya jaminan kebebasan itu susah. Dan jaminan kebebasan itu diberikan oleh hukum. Baik. Selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya, Immanuel Kant. Bagaimana hukum dapat mewajibkan? Bagaimana hukum itu dapat mewajibkan? Karena, itu kalau kamu lihat tadi yang B, karena hukum itu bersifat praktis. Hukum itu bersifat solen. Hukum itu praksis dan solen. Karena dia bersifat praksis dan solen itulah, maka kewajiban moral mengikuti. Ya, mengikuti, tapi ingat, pengikutannya karena dia bersifat praksis, yang diikuti itu yang tampak, yang kelihatan. Baik dalam keharusan tanpa syarat atau imperatif kategoris. Ya. Dan juga dia dipengaruhi oleh motif-motif empiris lain. Nah, satu. Yang kedua, kenapa hukum itu mewajibkan? Karena hukum itu memiliki sifat moral dan sifat hukum. Sifat moral itu bicara moralitas, sifat hukum bicara legalitas. Sifat moral bicara batiniah, sifat legalitas bicara lahiriah. Makanya nanti kita ada bahasan hukum dan moral. Hukum dan moral ini sesuatu yang tidak bisa dilepaskan satu sama lain. Dia bersifat dialektik. Paham? Bang, mau bertanya, Bang. Nah, belum paham, nanti satu lagi saya jelasin ya. Oke, Bang. Nanti siapkan pertanyaan. Kemudian kata dia, hukum positif adalah undang-undang yang berlaku dalam wilayah tertentu.
undang-undang yang berlaku dalam wilayah tertentu dan waktu tertentu. Ya. Nah, hukum positif dibuat oleh pemerintah. Dan pemerintah adalah bagian dari negara. Dan negara merupakan perwujudan dari voluntas generale. Dalam bahasanya si Rousseau. Ya. Dalam rangka mewujudkan aturan-aturan umum untuk warga negara. Pertama. Kemudian undang-undang dibentuk atas prinsip-prinsip umum. Yang prinsip umum ini berujuk dari akal budi praksis. Sehingga akal budi praksis adalah petunjuk pembentuk hukum positif. Dengan kata lain, dia merupakan konkretisasi dari akal budi praksis. Baik, silakan kalau ada pertanyaan. Nordi bah, Pohan. Ya, silakan Nordi. Immanuel kan tadi kan dia menganut kritisisme ya Pak ya. Perpaduan antara rasionalisme dengan empirisme. Nah, jadi proses berpikirnya itu Bang, apakah dimulai dari rasional kemudian empiris atau sebaliknya sehingga memunculkan kritik? Sip, menarik. Ada lagi? Izin bertanya, Bah. Ya, nggak usah izin. Gua mau pulang. Yang itu kan tadi yang si undang-undang itu terbentuk dari sebuah moralitas yang sifatnya batiniah atau konkretisasi dari moralitas. Nah, kalau misalkan nih, Bah, kayak sekarang terus ada undang-undang yang tidak dianggap cocok, sebenarnya apa sih yang membuat hal itu terjadi gitu, Bah? Baik. Nah, pertama pertanyaan dari bagus dari si Mawardi Pohan. Ya, ini Mawardi Pohan ini masih saudaranya Aulia Pohan. Berarti masih saudaranya biasanya SBY. Ya. Anissa Pohan. Ayah Anissa Pohan itu kan mantunya SBY. Ya. Saudaramu itu? Saudara Bah. Ya, tapi kastanya beda mungkin. Siap. Nah, pertama, mana yang dulu? Dialektis itu adalah berpikir, ya silakan Anda lihat di slide itu. Dialektis itu bukan persoalan seperti ayam dan telur. Kalau ayam dan telur, itu bicara duluan ayam, apa duluan telur. Dia bisa berangkat dari dia bisa berangkat dari empirisme, ya, atau dia bisa berangkat dari rasionalitas. Ya. Kalau misalnya kalau misalnya dia bisa jadi
dia berangkat ada rasionalitasnya, ya. Jadi begini. Atau kamu mau tulis begini juga bisa. Bisa berangkat dari empiris dulu atau bisa berangkat dari rasionalitas dulu. Bukan bicara mana ayam, mana telur. Makanya dia tulis di sini adalah situasi-situasi, ya, kondisi-kondisi. Dia bikin postulat, dia bikin otonom dan lain sebagainya, kehidupan. Dia nggak bicarakan mana dulu telur atau ayam. Ya, mana dulu telur atau ayam. Ya. Nah, gitu. Jadi mana mau berangkat dulu ya terserah. Ya, tapi kalau pemikirannya si apa? Pemikirannya si Kant, karena dia berangkat juga dari mazhab empirisme, dia kayaknya sih empiris dulu. Rasionalnya gimana? Gitu loh. Kalau di pohon. Ya. Oke, Bang. Oke. Pertanyaan kedua siapa namanya? Sofi, Bang. Sofi. Saya cari dulu. Sofi. Oh, nggak ada. S. Sofiatul Ummah. Baik. Iya, Bang. Nah, undang-undang itu berangkat dari negara, ya. Tadi ada yang bilang, Mbah, itu fotonya nggak jelas. Saya itu manusia yang nggak biasa foto, jadi asal yang penting kelihatan gua lah, ya. Makanya emang nggak enak juga kalau kita kuliah. Satu sisi enak online, cuman bagi saya ini yang motonya nggak bisa jelas karena saya tremor, jadi ya nggak ini. Undang-undang itu kan dibuat oleh pemerintah, ya. Yang bikin undang-undang itu adalah pemerintah. Ya. Pemerintah yang bikin undang-undang. Yang bikin undang-undang adalah pemerintah. Pemerintah bikin undang-undang bagian dari negara. Bagaimana kalau undang-undang bukan dibuat sama pemerintah? Emang ada, Sofi, undang-undang yang nggak dibuat sama pemerintah? Saya tanya Mas Sofi. Maksud saya, Bah, kan padahal undang-undang itu konkretisasi dari norma gitu, Bah. Tapi kenapa seringkali hal yang sudah dikonkretkan itu malah nggak diterima sama halayak banyak gitu, Bah? Menarik. Karena norma dan moral itu kan jalan. Ini. Ya. Kalau bicaranya itu dialektik, ya. Bicaranya itu dialektik, kan begini. Rasio ini dibentuk sama yang ambil di sini. Sana. Ini bentuk ini. Ini kadang-kadang udah ketinggalan nama ini. Ini bentuk ini. Ini bentuk ini. Ini bentuk ini. Karena yang membentuk undang-undang itu kan
yang sekarang duduk di DPR. DPR itu usianya adalah mereka yang usianya 40 tahun ke atas kebanyakan. Ya, bukan usia 25 tahun ke bawah seperti saya. Gitu. Kalau misalnya yang membuat undang-undang 25 ke bawah seperti saya dan Anda, pasti sekarang sesuai. Begitu, Sofi. Karena yang bikin nah orang yang 40 tahun ini dididik sama orang yang usianya 60 tahun. Yang 60 tahun dididik sama 80 tahun. Terus begitu. Kan pasti rata-rata nggak sesuai terus. Begitu loh, Sofi. Paham? Oh, baik, Bang. Oke. Berarti Ada pertanyaan lain? sebenarnya Kenapa? berarti sebenarnya ketidaksesuaian itu nggak murni dari pergulatan politik hukum yang ada di kursi legislasi gitu berarti ya, Bah? Ya bisa nggak murni. Atau emang beda emang. Itu aja zamannya beda. Gitu, Bos. Ada Baik, lagi? Bah. Bah, Ada lagi saya mau pertanyaan? tanya, Bah. Bisa, Bah. Silakan. Ya udah dulu Nisa. Siapa? Nisa atau Rifki dulu? Ya udah Nisa dulu lah. Rifki dulu aja, baru Nisa. Oke, Bah. Oke, Bah. Aku mau nanya, Bah, tentang Silakan. ini, Bah, Immanuel Kant. Bahwa Immanuel Kant itu sepakat dengan pemikiran J.J. Rousseau bahwa dasar negara itu dari warga negara atau kontrak sosial. Kemudian Immanuel Kant ini kontrak sosialnya ini bersifat ide regulatif berupa paksaan. Dan terhadap dasar negara ini, Immanuel Kant menurut dia melarang wanita dan orang yang tidak berdikari tidak dapat ikut serta dalam urusan negara. Kenapa wanita itu dan orang tidak berdikari tidak itu, Bah, ikut serta dalam urusan negara, Bah? Menurut Immanuel Kant. Bagus. Kasih, Bah. Karena Immanuel Kant itu mengatakan bahwa mereka yang tidak berdikari itu tidak memiliki jaminan terhadap kebebasan individu. Kita jangan berpikir sekarang, Ki. Dulu perempuan itu pada zaman Immanuel Kant itu tidak memiliki jaminan kebebasan individu. Karena dulu posisinya orang masih ada budak. Budak